kita nggak selalu di atas gitu, pasti ada selalu di titik, pasti kita akan merasakan di titik yang paling rendah. Dan saat ini ya kita di titik yang paling rendah gitu kan. Kita diuji lah supaya apa? Supaya menyiapkan nanti kita supaya lebih baik lagi. Jadi orang yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Setiap pasangan tentunya ingin pernikahan mereka berjalan penuh kebahagiaan dan langgeng hingga maut memisahkan. Namun ternyata ada kalanya permasalahan yang terjadi sangat pelik berujung keputusan untuk menyerah. Berikut inilah kisah deretan pasangan selebriti yang rumah tangganya hanya bertahan selama 5 tahun, bahkan kurang dari waktu tersebut, hingga akhirnya menyerah dan berujung perpisahan. Aditya Zoni dan Yasmin O menyerah setelah 3 tahun menikah. Pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin, secara mengejutkan Yasmin memutuskan untuk menyerah dengan pernikahannya dan menggugat cerai Aditya Zoni ke Pengadilan Agama Cibinong. Sidang perceraian keduanya pun sudah ditentukan, yakni pada tanggal 22 Mei 2024 mendatang. Sudah menerima pendaftaran gugatan cerai pasangan suami istri Muhammad Aditya Warman dan Yasmin Omar Wolfgang. Pendaftaran gugatan cerai ini diajukan oleh pihak istrinya melalui kuasa hukumnya yang didaftarkan secara e-court atau online. Sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Mei 2024 ini. Apapun itu kan harus dihadapin ya Bang ya, karena kan memang di kehidupan itu kita nggak selalu di atas gitu, pasti ada selalu di titik, pasti kita akan merasakan di titik yang paling rendah. Dan saat ini ya kita di titik yang paling rendah gitu kan. Kita diuji lah supaya apa? Supaya menyiapkan nanti kita supaya lebih baik lagi. Jadi orang yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Saya nggak bisa ngasih statement apa-apa dulu saat ini. Nanti insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, di lain tempat ya yang lebih enak ya. Gitu sekarang saya minta dukungannya, minta supportnya, minta doanya. Kayak apa mungkin disayang aja ya, karena satu masih muda. Mau nikah muda, mau nikah nggak muda, asal kamu siap dan bertanggung jawab sih nggak masalah. Kalau misalkan berakhirnya dengan menikah bahagia, at least nggak masalah. Tapi kalau berakhir dengan menikah dan gagal kan kayaknya sayang, amat disayangkan. Kisah cinta mereka berawal dari perkenalan di media sosial. Aditya dan Yasmin harus menjalani hubungan jarak jauh Indonesia-Malaysia. Meski begitu, Aditya tetap menunjukkan bahwa ia sangat serius dan melamar sang pujaan hati pada tanggal 14 Desember 2021. Tak berselang lama, mereka menikah secara siri namun memilih untuk merahasiakannya dari publik. Kala itu, Adit berusia 21 tahun, sementara Yasmin 20 tahun. Namun sayangnya, 3 tahun kemudian Yasmin memutuskan untuk menyerah dan menggugat cerai Aditya. Benarkah usia muda menandakan mereka sebenarnya belum siap untuk menikah? Di depan keluarga aku, di depan semuanya, sahabat-sahabat aku, di depan mama kamu juga, aku cuma mau bilang sama kamu, sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk benar-benar mencintai kamu. Aku bakal ada di samping kamu through thick and thin. Amin. Tangga itu ada pasti yang hal-hal yang nggak baik juga gitu, maksudnya kayak kita berantem. Memang iya saya berantem sama Yasmin, menurut Yasmin saya tidak perhatian karena saya turun dapil terus ngurusin bapak gitu kan. Dan ya saya sudah minta maaf sama dia pun sudah mengerti keadaan yang sekarang.
Sebenarnya semua tahap pernikahan, maksudnya seberapa lama pernikahan pun itu pasti ada tantangannya tersendiri ya. Jadi di bawah 5 tahun, orang memang pasti masih menyesuaikan cukup banyak sama kebiasaan pasangannya. Belum lagi coba kita lihat deh, kalau orang baru nikah, biasanya perubahan hidupnya tuh cukup rapid ya. Baru nikah, terus baru coba pertama kali hamil. Jadi memang banyak sekali hal yang terjadi dalam 5 tahun pertama. Ria Ricis menyerah setelah 2 tahun pernikahan. Prahara rumah tangga Ria Ricis juga tak kalah membuat geger banyak orang. Ricis telah resmi bercerai pada tanggal 3 Mei 2024 setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan Ricis terhadap pria yang selama 2 tahun dinikahinya itu. Proses perpisahan Ricis dan mantan suaminya juga sempat diwarnai berbagai drama. Setelah terungkap alasan mengapa Ricis akhirnya memilih menyerah dengan pernikahannya. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, pertama mengabulkan gugatan penggugat. Daftarkan sini kan mereka menyerahkan semuanya ke pengadilan. Atas keinginannya Ricis itu gimana ya, udah di pengadilan kita jalankan ya, hasilnya sudah kita tahu kan. Banyak-banyak berdoa aja lah, ya lewatin aja lah. Masih teringat jelas rangkaian pernikahan mereka yang digelar Bak Negeri Dongeng pada tanggal 12 November 2021 silam. Saat itu Ricis berusia 26 tahun, sementara mantan suaminya beranjak 27 tahun. Setelah menikah, keduanya juga tampak selalu bucin dan romantis. Namun ternyata di baliknya menyimpan begitu banyak tangis dan air mata hingga Ricis memilih menyerah dan menggugat cerai di tahun ketiga pernikahan. Saya terima nikah dan kawinnya Ria Mika binti Suryanto dengan mas kawin yang tersebut tunai. Jadi memang kalau menikah itu nggak bisa cuma berdasarkan cinta atau berdasarkan kebutuhan fisik orang ini bisa nanggung aku atau tidak, tapi harus bisa melihat visi misi ke depannya apakah satu sama lain bisa saling support atau tidak. Karena banyak sekali orang-orang yang cenderung ya udah menikah atas nama cinta, nikahnya buru-buru, ternyata kaget dengan pembagian peran, pembagian manajemen keuangan dan sebagainya. Irish Bella dan Amar Zoni menyerah setelah 5 tahun pernikahan. Kisah Amar Zoni dan Irish Bella berawal dari cinta lokasi saat mereka syuting dalam judul sinetron yang sama. Amar melamar Iris pada tanggal 12 Februari tahun 2019 yang berlanjut ke jenjang pernikahan pada tanggal 28 April 2019. Kala itu Iris berusia 23 tahun, sementara Amar menginjak usia 25 tahun. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jeti Jilik Debule binti Bapak Johan Gustav Paula Debule dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aku harus kuat, aku sebagai perempuan gitu, apalagi aku punya anak 2, aku harus bangkit, aku nggak boleh terpuruk gitu ya, dan aku harus nggak boleh nangis gitu, nggak boleh cengeng gitu, harus kuat, nggak boleh nangis gitu, nggak boleh cengeng gitu, harus kuat. Dalam perkawinan itu kan nggak gampang sebetulnya ya untuk selamanya ya, jadi mungkin mental si anaknya ini harus kuat, sebagai orang tua harus membimbing bahwa perkawinan ini seperti ini, seperti ini. Supaya ketika menjalankan perkawinan itu tidak kaget lagi gitu ya. Salah satu alasan mengapa perceraian terjadi, Iris disebut-sebut sudah merasa lelah dengan sikap suaminya yang tidak berubah, bahkan 3 kali terjerat kasus narkoba. Sempat diwarnai berbagai drama, namun akhirnya mereka resmi berpisah secara hukum pada tanggal 1 Februari 2024. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Kalau memang orang bisa sampai bercerai kan artinya tidak ada kesetaraan dalam value yang mereka
punya gitu, nggak ada salah satu atau kedua belah pihak tuh sama-sama nggak cocok sama value yang dimiliki seseorang itu, dimiliki pasangannya. Dan kalau sampai timbul ketidaktoleransian terhadap pasangannya, jelas mereka akan memutuskan untuk bercerai. Vena Melinda dan Ferry Irawan menyerah setelah 1 tahun pernikahan. Menikah di usia yang sudah sangat matang, Vena Melinda justru mendapat kenangan pahit atas pernikahannya dengan Ferry Irawan. Hari bahagia Feni dan Ferry digelar 7 Maret 2022 di Pulau Dewata, Bali dengan suasana yang indah dan sakral dihadiri keluarga inti. Namun sayang, semua kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Prahara rumah tangga mereka berawal dari tindak kekerasan yang terjadi di sebuah hotel di Kediri di bulan Januari tahun 2023. Tak hanya melaporkan Ferry ke polisi, Vena pun memilih menyerah atas pernikahan yang baru dijalaninya 1 tahun itu dan menggugat cerai Ferry ke pengadilan agama. Selama proses itu pula berbagai drama dan konflik panas terjadi. Hingga Vena dan Ferry akhirnya resmi bercerai pada tanggal 3 Agustus 2023. Saya terima nikah dan kawinnya Vena Melinda binti Insinyur Jimmy Rekartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu udah sangat melegakan. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya bisa diberi sama Allah kemudahan. Sule dan Natali menyerah setelah 2 tahun pernikahan. Menikah di usia yang terbilang sudah sangat matang dan pernah memiliki pengalaman gagal, pernikahan komedian Antis Sutisna dengan Natali Holzer juga kandas di tengah jalan. Pernikahan keduanya berlangsung meriah pada tanggal 15 November 2022 silam. Namun sayang, tiba-tiba saja Natali memutuskan untuk menyerah di tahun kedua pernikahan dan menggugat cerai Sule ke Pengadilan Agama Cikarang. Hingga akhirnya mereka resmi berpisah pada tanggal 10 Agustus 2022. Saya terima nikahnya dan kawinnya Natalia binti Mr. Liantomana dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Doakan yang terbaik aja lah. Saya nanti mau dapat jodoh, ya syukur alhamdulillah, doakanlah yang terbaik ya. Jadi untuk pasangan malah kita ngalir aja, let it flow. Pesan yang bisa saya berikan sebenarnya sih dari awal perkenalan, kalau bisa jangan terlalu cepat dulu memutuskan menikah. Kenalan aja dulu, have fun dulu, tahu satu sama lain, tahu masing-masing keluarga. Lalu kalau udah nyaman secara ngobrol, kita bisa mulai masuk ke hal-hal yang lebih spesifik.